Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI melakukan rapat kerja nasional di Jakarta yang dibuka langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atau Menko PMK sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto. PPI memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pemberdayaan para pensiunan yang berasal dari berbagai bidang ASN dan menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi para pensiunan agar tetap produktif. Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang berlangsung pada 4-7 Desember 2024 di Jakarta dan dihadiri 150 perwakilan dari berbagai daerah. Ketua Umum PPI Profesor Dr. Ermaya Suradinata menyatakan PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan Astacita. Rakernas membawa harapan besar kepada pemerintah agar mendapat perhatian terutama masalah kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dan hasil daripada Rakernas ini pertama adalah untuk melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Nah, tentu yang kedua adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan, kemudian sekarang dilakukan oleh generasi-generasi yang sekarang. Ini harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat, sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan baik tanpa ada pungutan-pungutan. Harapan besarnya adalah mereka yang sudah pensiun ini pengabdiannya tidak pernah berhenti, tapi tolonglah diperhatikan dalam hal pelayanan kesehatan. Misalnya BPJS-nya karena sudah pensiunan dianggap wah itu belakangan aja karena itu toh sudah dianggap sudah dibayarin. Tidak demikian, harusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena usia di atas 60 semua rata-rata. Ya. Yang kedua adalah juga fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur tentang fasilitas bagi lanjut usia. Ini bagian daripada usaha kita memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Kemudian juga tentu ya kalau pegawai negeri TNI, Polri semua naik, juga pensiunan juga bagi pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan ASN, pensiunan BUMN, ya harusnya juga dinaikkan. Nah, supaya mengikuti perkembangan ekonomi. PPI berdiri sejak 17 Maret 2022 yang merupakan wadah para pensiunan dari berbagai latar belakang. Saat ini, PPI memiliki 15 Dewan Pengurus Wilayah. Dari Jakarta, Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, karena ada 3 kelompok, pasti agak ada perbedaan policy. Makanya kalau kemarin diteliti yang protes itu yang 2A. Kenapa begitu? Karena yang protes kemarin mungkin ada yang ikut-ikutan menyuarakan simpati gitu. Tapi kenapa bukan dosen di UI? Kenapa bukan dosen tempatnya Pak Brian di ITB? Kenapa dosen di UGM? Yang protes adalah yang di 2A, beda dosen. Nah, kenapa begitu? Karena sebetulnya coba kita langsung ke ini kalau ringkasan udah selesai nih. Jadi 1 halaman 3 saya. Nah, ini dosen itu ada mendapatkan tadi ya gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi. Ini diatur Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen bagi mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi profesi. Makanya namanya tunjangan profesi. Begitu mereka mendapatkan profesional sertifikat, maka dapat tunjangan profesi. Guru atau dosen yang dapat sertifikasi besarnya adalah sebesar 1 kali gaji pokoknya. Jadi 3 tadi ya, gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi.
Di luar itu tergantung dosennya bekerja di perguruan tinggi mana, ada yang mendapatkan remunerasi. Ini istilah untuk perguruan tinggi PTNBH, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Tempatnya Pak Brian, ITB, UI, UGM, banyak itu jumlahnya. PTN badan hukum. Itu namanya bukan tukin, makanya mereka tidak ikut demo tukin karena mereka mendapatkan remunerasi. Tunjangan kinerja, dan oleh karena itu kenapa kita ada Ibu Menpan, diberikan kepada dosen yang bekerja di perguruan tinggi kementerian lembaga yang statusnya ASN di dalam kementerian lembaga tersebut. Jadi ada dosen yang tadi di Kementerian Kesehatan, dia dapat tukinnya sama dengan yang ada di tempatnya Kementerian Kesehatan. Kalau dia dosen di Kementerian Keuangan, dia tukinnya sama dengan tukin dari ASN Kementerian Keuangan. Dosen di dalam Kemenristek Dikti-Saintek ini menjadi agak rada sedikit bingung. Nanti saya sampaikan di slide selebihnya. Jadi tukin ini adalah yang diberikan oleh kementerian lembaga yang diatur dengan prinsip seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Pan-RB. Dia merupakan penghargaan terhadap ASN yang bekerja di kementerian lembaga untuk mencapai kinerja organisasi di kementerian lembaga tersebut untuk seluruh pegawainya. Makanya tukin di Kemenristek Kemendikti-Saintek itu diberikan kepada tenaga kependidikan non dosen, dosen pada kementerian lembaga yang kerja di kementerian lembaga yang sudah punya tukin seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan sebesar sama dengan tukinnya. Dan untuk dosen Kemendikbud, namanya dulu Kemendikbud ya, ini supaya bingung karena namanya berubah-ubah kan, Kemendikbudnas, Kemenristek Dikti, sekarang Kemendikti-Saintek gitu. Itu tidak diberikan tunjangan kinerja. Mereka mendapatkan tunjangan profesi. Kenapa bisa begitu? Kenapa dosen di bawah Kementerian Dikti-Saintek tidak diberikan tukin tapi hanya dapat tadi tunjangan profesi? Mari kita lihat sejarahnya. Ini bukan sejarah lama banget sih, baru sejarah terakhir gitu ya. Next, ini tadi saya sampaikan tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen yang sudah certified. Waktu itu semua dosen termasuk dosen yang ada di Kementerian Dikbud dan kemudian menjadi Kementerian Ristek Dikti, kemudian menjadi Kemendikti-Saintek. Kenapa sih dibawa kayak gitu Pak? Kira-kira oke. Ristek Dikti, Diktek, Ristek. Ya udah bolak-balik. Itu untuk yang sudah bersertifikat mendapatkan tunjangan profesi. Nah, ini disebutkan di sini saja. Waktu itu para dosen mendapatkan tunjangan profesi. Mas, jangan jalan-jalan sendiri dulu. Tunggu sebentar. Sebelumnya. Nah, ngikutin dulu. Ketiga dulu. Sebentar sebelum keempat. Nah, ini dulu sebentar. Jadi mereka mendapatkan tunjangan profesi bagi yang bersertified. Untuk perguruan-perguruan BLU yang sudah ada remunerasi dan perguruan tinggi yang badan hukum PTNBH seperti UI, UGM, ITB, IPB dan yang lain-lain, mereka punya remunerasi. Jadi diatur sendiri di dalam perguruan tinggi. Sedangkan untuk yang aparat
ASN di dalam Kemenristek-Dikti yang bukan dosen, mereka mendapatkan tukin. Jadi di dalam Kemenristek-Dikti itu yang bukan dosen dapat tukin, yang dosen dapat tunjangan profesi. Nah, kondisi itu masih diterima baik-baik saja, waktu tunjangan profesinya lebih tinggi dari tukin, kira-kira kayak gitu. Makanya nggak ada suara kan? Tunjangan profesi dosen artinya dosen yang bekerja di tempatnya Kemenristek-Dikti apa Kemendikti Saintek itu dulu better off karena tunjangan profesinya lebih tinggi dari tukin. Nah, coba kita lihat slide-nya, next. Ini kira-kira populasi yang kita sedang bicarakan dan kenapa muncul kemudian banyak protes akhir-akhir atau beberapa bulan terakhir ini. Kita lihat untuk PTN ini ada PTN Badan Hukum yang 23. Itu yang tadi saya sebutkan PTN Badan Hukum tuh yang termasuk yang besar-besar tadi. Yang di Jakarta tuh UI, kemudian ada apa saja Pak? IPB, UGM, ITB, Erlangga, USU, pokoknya yang perguruan tinggi yang besar-besar itu adalah bentuknya badan hukum. Itu dosennya mendapatkan remunerasi. Remunerasinya tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Mereka tetap dapat APBN. Kemudian ada perguruan tinggi negeri yang masih statusnya BLU. BLU itu berarti lebih dekat ke APBN. Belum menjadi BH, badan hukum. Mungkin sebagian nanti menurut tergantung kebijakan lagi, apakah akan didorong ke BH atau tetap BLU. Mereka yang sudah punya BLU, punya remunerasi, dosennya dapat remunerasi. Itu di atas tadi ya, gaji pokok, tunjangan melekat, plus tunjangan profesi, atau dalam hal ini yang disebut plus remunerasi atau tukin. Kalau di dalam PTN BLU itu namanya yang sudah menerapkan remunerasi sama seperti badan hukum. Nah, namun ada PTN BLU yang juga belum menerapkan remunerasi. Ini dosennya ya on off ini berarti. Dan ada dosen yang statusnya adalah di perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari pekerja di Satker. Ini yang protes 49 tadi. Kenapa terjadi? Karena mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi tapi tidak mendapatkan tukin. Nah, tukin di Kemenristek-Dikti atau menjadi Kemendikti Saintek sama dengan Kemendikbud itu terus-menerus mengalami perbaikan sesuai dengan indikator di tempatnya Ibu Menpan RB. Oh, Kemenristek-Dikbud bagus, sama Kemenristek-Dikti atau Kemendikti Saintek aku lama-lama fluent deh. Itu tukinnya membaik sehingga tukin Kemendikbud / Saintek-Dikti itu naik terus untuk pejabat struktural. Sementara yang statusnya profesi dosen dia hanya dapat tunjangan profesi yang tidak mengalami kenaikan secepat tukinnya. Tukinnya naiknya berdasarkan kinerja. Kinerja tadi yang sudah dijelaskan Ibu Menpan RB dan Pak Brian.